guys, welcome back to my YouTube channel. Apa sih perawatan rutin yang kalian lakukan kalau pergi ke salon? Kalau aku lebih suka facial ya teman-teman. Biasa kalau abis facial dari salon kayak gitu, itu pulang itu muka tuh langsung kayak enteng kayak gitu. Nah, tapi karena sekarang ini kita lagi takut ya pergi ke salon. Jadi meskipun kita takut ke salon, takut mungkin ketemu banyak orang ya teman-teman, kita tetap bisa melakukan facial di rumah ala rumahan. Nah, di sini aku mau share gimana caranya facial di rumah dengan alat-alat yang seadanya yang ada di rumah aja. Nah, langsung aja yang perlu kita siapin. Yang pertama yaitu kita harus melakukan double cleansing atau triple cleansing kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau aku biasanya kalau abis keluar rumah atau mungkin abis make upan aku melakukan triple cleansing. Nah, di sini aku pakai Viva dari Viva. Nah, ini 8 ribuan aja ya teman-teman. Nah, yang pertama kalian harus cuci tangan kalian dulu. Pastikan tangan kalian itu bersih ya teman-teman. Jadi supaya nggak ada kotoran yang menempel ke muka. Kita pakai headband dulu ya teman-teman. Jadi kita kunci rambut dulu ke atas. Jadi supaya mempermudah prosesnya. Kita langsung aplikasikan make cleansernya di muka. Nah, aku pakai segini aja. Sap di muka teman-teman. Jadi bagian yang kena makeup pastiin bersih semua ya, jadi supaya sel-sel kulit mati dengan kotoran-kotoran seperti polusi, debu segala macam itu nanti terangkat semua. Selanjutnya aku pakai micellar water teman-teman. Di sini aku pakai dari Garnier. Nah, aku seneng banget sama ini karena gentle banget di muka aku. Nah, ini tinggal kita bersihin aja. Bersih banget ya kayak gini. Nah, selanjutnya kita cuci muka dengan facial wash. Di sini aku pakai Agnes. Di sini untuk kulit berminyak ya teman-teman. Sekarang kita cuci muka dulu. Step selanjutnya yaitu kita melakukan scrub. Nah, ini facial scrub ya teman-teman. Aku pakai dari Sari Ayu. Nah, scrub ini fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati ya teman-teman. Jadi untuk eksfoliasi juga kayak gitu. Jadi supaya kulit-kulit mati di sini terangkat. Jadi nanti supaya muka itu lebih halus. Sekarang kita usapkan pada bagian muka. Nah, usahakan cuci mukanya juga menggunakan air hangat ya teman-teman. Jadi supaya pori-porinya juga tadi terbuka. Nah, ini tinggal kita pijit-pijit saja di muka, tapi jangan terlalu keras. Scrub ini bisa 15-20 detik saja ya teman-teman. Nah, untuk facial biasanya aku tuh paling seneng stepnya itu di bagian scrub. Nah, di scrub ini kan muka itu kan sambil kayak dipijit-pijit pelan-pelan kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu kayak relax banget kayak gitu sih menurut aku. Setelah 20 detik baru kita bilas menggunakan air hangat kembali ya teman-teman. Di sini aku pakai handuk kecil kayak gini. Jadi sambil kita usap ke bagian muka. Nah, ini handuknya hangat ya teman-teman. Setelah proses scrub selesai, kita siapkan air panas seperti ini di baskom. Ini fungsinya untuk steam untuk bagian muka, jadi supaya membuka pori-pori di area muka seperti itu sebelum kita menggunakan masker. Kita siapin juga handuk teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi untuk menutup kepala seperti ini sambil kita steam 10-15 menit. Sekarang kan kita dianjurkan untuk menggunakan air panas, menghirup air panas ya lebih tepatnya, supaya terhindar dari virus corona. Setelah melakukan steam pada wajah, ini pori-pori sudah terbuka. Dan ini juga fungsinya untuk menenangkan kulit pada wajah. Selanjutnya kita bisa gunakan masker pada wajah. Nah, ini masker apa aja ya teman-teman yang kalian pakai. Ini aku pakai masker susu dengan madu kayak gitu. Jadi supaya mencerahkan dan melembabkan kulit. Nah, masker sendiri fungsinya untuk menghidrasi kulit ya teman-teman. Jadi apabila tadi mungkin setelah terkena polusi, sinar matahari, atau kotoran-kotoran yang menempel pada wajah, tadi kan sudah dibersihkan, sekarang supaya kulit terhidrasi kembali. Dan masker ini fungsinya untuk menutrisi kulit wajah. Kita buka maskernya. Maskernya seperti ini ya teman-teman. Langsung kita tempelkan pada wajah.
Nah, ini maskernya aku seneng banget ya teman-teman, karena airnya itu banyak banget gitu loh, airnya itu melimpah banget. Dan setelah pakai ini biasanya itu kulit aku kenyal gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kita biarkan kurang lebih 20 menit ya teman-teman, jadi supaya meresap pada wajah. Oke, udah 20 menit teman-teman. Sekarang kita buka maskernya. Udah cukup ya. Nah, sekarang tinggal kita bilas pakai air dingin teman-teman. Jadi supaya menutup kembali pori-pori yang terbuka tadi. Jadi jangan pakai air hangat lagi ya. Nah, ini biasanya kalau aku maskernya simpan kayak gini ya teman-teman. Aku masukin ke kulkas kayak gitu. Jadi bisa dipakai 2 kali. Nah, oke teman-teman, setelah sekian step untuk facial tadi, sekarang kita sampai di step terakhir, yaitu kita menggunakan toner dengan pelembab. Nah, toner ini nanti fungsinya untuk mengangkat sisa-sisa kotoran yang ada pada wajah setelah tadi serangkaian facial. Terus ini juga nanti mengunci pori-pori, jadi supaya tertutup kembali ya teman-teman. Setelah tadi kita buka dengan air hangat, kita scrub wajah kayak gitu. Jadi untuk menutup pori-pori ini kita pakai toner supaya pori-porinya nggak membesar kayak gitu ya. Dan supaya menjaga kulit supaya tetap terhidrasi. Nah, di sini aku pakai tonernya dari MS Glow kayak gini karena sekarang aku lagi pakai itu ya teman-teman. Jadi supaya nggak kecampur dengan toner lain. Nah, ini tinggal aku semprotin aja sih. Tinggal kita tepuk-tepuk. Nah, sekarang yang terakhir kita bisa menggunakan moisturizer atau pelembab. Apa aja yang kalian pakai ya, teman-teman. Nah, di sini aku hanya pakai aloe vera gel kayak gini, jadi supaya melembabkan muka. Nah, ini sambil kita pijat memutar kayak gini ya, teman-teman. Nah, selain melembabkan wajah, pelembab ini juga fungsinya dapat menutrisi kulit, menghidrasi kulit, hingga mencegah kulit dari kerusakan, teman-teman. Ini udah selesai ya, teman-teman, serangkaian facial yang tadi aku lakuin sendiri di rumah. Nah, hasilnya kayak gini. Ini kulit juga lebih kenceng, lebih kenyal juga, lebih enteng juga sih daripada sebelumnya. Jadi, meskipun gampang dilakuin step-step yang tadi, tapi kalian harus perhatikan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan setelah proses facial itu sendiri. Saat kalian melakukan facial sendiri di rumah. Pertama, jangan langsung menggunakan makeup. Jadi, setelah proses facial itu sendiri tadi kan ada proses eksfoliasi juga ya, teman-teman. Jadi, jangan langsung aplikasikan makeup supaya kulit itu bernafas sedikit kayak gitu ya. Jadi, kalau mau facial, lebih baik kalian lakukan sore hari atau malam yang mungkin kalian nggak akan melakukan aktivitas apapun. Setelah itu kalian bisa menggunakan pelembab dan kalian istirahat kayak gitu. Jadi supaya besok paginya itu kalian bisa menggunakan makeup dan hasilnya itu lebih sempurna di kulit. Yang kedua, kalian juga harus melakukan rutin, teman-teman. Nah, rutin ini kalian bisa lakukan 1 minggu 1 kali kayak gitu, sama seperti proses eksfoliasi kayak gitu ya, teman-teman. Jadi supaya lebih menutrisi kulit, hasilnya kulit kalian itu tidak kusam, lebih cerah. Nah, yang ketiga yang perlu kalian perhatikan yaitu buat ruangan itu tenang, teman-teman. Jadi kalian bisa terapkan facial ini seperti me time kayak gitu ya, teman-teman. Apabila mungkin kita udah punya anak atau mungkin kita udah punya suami kayak gitu ya. Jadi mungkin waktunya itu berkurang, tapi kalian harus sisihkan waktu sendiri. Jadi supaya saat kita melakukan perawatan itu hasilnya itu lebih rileks juga di muka. Itu juga bisa mempengaruhi stres juga ya, teman-teman. Jadi supaya facial itu sendiri yang kita lakukan di rumah bisa meredakan stres juga sehari-hari kayak gitu. Jadi supaya hasilnya itu lebih maksimal. Nah, yang keempat, segera bilas menggunakan air apabila kalian mendapatkan efek samping setelah penggunaan atau step-step yang kalian lakukan saat proses facial ini sendiri. Nah, ini biasanya ditimbulkan saat kalian menggunakan bahan-bahan alami kayak gitu ya, teman-teman. Karena biasanya kita nggak tahu, mungkin kulit kita nggak cocok misalkan dengan jeruk nipis ataupun mungkin dengan lemon atau apapun itu. Jadi saat kita aplikasikan di muka, yang ada nanti akan menimbulkan efek samping seperti itu ya, teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalian gunakan produk
yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Nah, oke teman-teman, gampang banget kan facial sendiri di rumah. Jadi kalian bisa melakukan facial ini tanpa perlu ke salon, tanpa perlu buang-buang waktu agak lama kayak gitu ya. Biasa di salon itu kan antrinya atau mungkin perawatannya yang mungkin lebih panjang. Jadi kalian bisa meminimalisir waktunya itu untuk melakukan perawatan sendiri di rumah. Nah, bahan-bahannya ini juga yang ada di rumah ya teman-teman. Jadi yang sehari-hari kita gunakan aja di rumah kayak gitu. Nah, oke teman-teman, sekian dulu informasi dari aku. Apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you!